Kalian awam tapi mau siap-siap tentang personal investment? Yuk simak video ini. Disclaimer, ini video tentang finance dan personal investment dari seseorang yang awam tentang personal investment dan finance. Jadi sama-sama belajar ya. Oke, selamat datang di vlog Muhammad Arya Dimas yang kali ini gue akan ngobrolin mengenai hal yang sebenarnya gue itu nggak sangat memahami betul, tapi gue lagi mendalami dan mencoba belajar tentang itu, yaitu tentang finance dan personal investment. Mungkin beberapa kali gue sudah cerita di Instagram gue, di Twitter, bahwa gue adalah orang yang sangat telat dalam melakukan personal investment. Gue sebelumnya itu adalah orang yang memang lebih doyan nabung di bank karena gue nggak ngerti dan takut untuk mencoba. Bahkan pengalaman pertama gue untuk personal investment itu adalah gue membeli reksadana melalui e-commerce, which is orang-orang bilang itu sangat awam sekali, tapi ya nggak apa-apa. Gue inget banget gue itu membeli reksadana di Tokopedia. Nah, sampai sekarang gue masih merekomendasikan hal tersebut untuk kalian-kalian yang awal ingin mencoba tapi pengen dapat cara yang lebih simpel. Beli aja itu reksadana di Tokopedia. Gue memang telat memulai, tapi gue merasa memang untuk hal ini nggak ada kata terlambat ya. Jadi gue bisa dibilang adalah investor angkatan corona kalau orang-orang bilang. Karena gue mulai serius dan mulai mendalami betul-betul ketika zaman corona ini terjadi atau covid ini terjadi. Gue mulai mendalami perihal portofolio yang ada. Jadi kalau misalnya kalian sendiri masih muda, masih kuliah, baru lulus kuliah, berarti kalian masih sangat-sangat oke sekali waktunya untuk memulai gitu. Bayangin aja, gue pada saat itu mungkin sudah kerja sekitar 10 tahun. Langkah pertama gue itu simpel banget, gue mencoba memisahkan dulu. Jadi memisahkan keuangan gue yang memang gue anggap harus liquid, di mana masuk dan keluar itu akan sering terjadi, itu akan gue taruh di bank. Terus gue pisahkan dengan personal investment, di mana uang tersebut gue parkir di portofolio investment gue. Nah di sini gue memang mencanangkan untuk tidak sering mengambil, bahkan lebih rutin men-top up. Jadi gue pisahkan, bank itu tetap gue pergunakan. Kalau misalnya ada uang-uang yang memang gue siapkan untuk bakal secara gampang gue keluarkan gitu. Nah, terkait portofolio investment, gue mencoba dengan cara yang sangat purba sekali. Jadi gue membagi beberapa portofolio itu menjadi 3 area. Yang pertama itu adalah area reksadana. Di reksadana ini gue menganggap ini adalah area terbaru untuk menabung. Jadi bukan di bank lagi. Kenapa? Kalau misalnya kita tabung di bank, memang akan ada potongan-potongan yang justru membuat uang kita berkurang. Tapi dengan menaruh di reksadana, sekumpulan uang tersebut gue harapkan menjadi investasi yang produktif, walaupun tidak mengalami gain yang cukup masif atau tinggi. Tapi gue berharap dengan gue taruh di reksadana dan gue diamkan uangnya di sana, uang tersebut ketimbang justru berkurang seperti di bank, itu akan menaik walaupun dengan kenaikan yang ya tidak signifikan, tapi ya akan jauh lebih untung bukan? Nah jadi posisi gue menabung itu sekarang gue taruh di reksadana. Reksadana yang gue pakai masih rata-rata reksadana pasar uang. Nah gue coba kombinasikan dengan obligasi. Kenapa? Kalau reksadana saham, gue beranggapan resikonya masih cukup tinggi, sekalian saja gue arahkan itu di portofolio saham gue. Lalu yang kedua, gue lagi mencoba kripto. Ya, koin-koin kripto yang orang lagi banyak bilang. Nah, sesungguhnya gue masih tidak terlalu merekomendasikan apabila profil kalian masih investor atau trader yang awal, karena secara fundamental masih cukup sulit dikulik menurut gue karena banyak sekali investor kripto yang bilang bahwa mereka sudah sangat bisa mendalami fundamentalnya. Gue belum. That's why gue masih taruh uang dingin dengan jumlah yang tidak terlalu besar di kripto, tapi gue tetap top up reguler. Kenapa? Karena gue ingin memahami caranya perlahan demi perlahan, sehingga nanti apabila ini sudah menjadi komoditas yang lumayan mainstream, gue berada pada posisi yang sudah sangat paham terkait investment atau portofolio ini. Jadi di kripto rata-rata gue taruh itu di koin-koin yang menurut gue itu aman atau memang punya prospek.
bocoran sedikit, gue itu sempat taruh di BTC, di Bitcoin, di BNB. Ada beberapa gue taruh di Doge, terus gue taruh juga di sampai lupa. Tapi intinya jumlahnya itu tidak besar, tapi gue tetap regular top up untuk bahan belajar. Nah, yang ketiga, portofolio ketiga gue, of course gue taruh di saham. Ini yang memang masih jadi portofolio favorit. Kenapa? Saham ini, jadi mungkin gue pernah cerita bahwa gue itu bukan gamers. Gue itu hampir nggak pernah ngikutin game atau misalnya game di mobile atau game di konsol. Tapi gue menemukan soul gaming itu justru ketika gue masuk ke portofolio saham. Bukan berarti gue trader, tapi gue suka melihat perkembangan investment gue di sana karena tidak terlalu yang sekonservatif reksadana. Di saham itu lumayan ada gejolak di mana gue harus membaca dan mencari tahu tentang portofolio yang gue beli. Jadi ini adalah portofolio yang menurut gue asik banget. Nah, di saham ini memang gue berharap adanya gain value. Gue berharap adanya keuntungan di jangka waktu yang tidak terlalu panjang. Jadi beda sama reksadana di mana gue memang meninabobokan uang di sana gitu. Tapi kalau di saham, gue actively itu membaca, mencari tahu. Ada sekian persen gue lakukan trading, ada sekian persen mungkin lebih besar itu gue lakukan long term investing. Jadi di saham ini gue lebih jump in ke beberapa investment yang gue lakukan. Nah, di saham sendiri gue membagi menjadi dua. Gue melakukan invest di saham dalam negeri via aplikasi Stockbit. Nah, kenapa gue pakai Stockbit? Karena sejauh ini itu yang masih paling cukup. User experience-nya gue suka. Gue belum coba seperti Ajaib dan lain-lain, tapi gue sudah cukup nyaman di Stockbit. Kalau misalnya di saham luar negeri, gue pakai GoTrade. GoTrade ini adalah aplikasi yang lagi jadi favorit gue banget. Nah, nanti gue akan bikin konten khusus untuk GoTrade. Nah, apabila gue coba bagi secara kasar, ini tidak exactly selalu seperti ini, tapi gue bagi ketika gue melakukan top up tiap bulannya, karena gue tipikal investor yang memang gue pastikan gue taruh setiap bulannya gitu. Gue bagi di sekitar 50% itu untuk saham, 40% itu untuk reksadana, dan 10% itu untuk kripto. Itu untuk memang uang yang gue alokasikan untuk investment. Gue ada sepersekian lagi yang memang gue siapkan untuk tetap gue stay di bank. Bahkan ada beberapa yang gue taruh juga untuk kemudahan gue di beberapa e-payment atau e-money gue. Tapi untuk personal investment pembagiannya seperti itu. 50 saham, 40% itu reksadana, dan 10% itu kripto. Nah, spesial kalau misalnya kita mengerucut ke portofolio saham, tadi gue udah bahas yang reksadana dan yang kripto. Kalau misalnya cara gue memilih portofolio di saham, baik yang di dalam negeri ataupun di luar negeri, gue mengelompokkan itu menjadi dua hal atau dua cara. Yang pertama adalah gue tipikal yang lumayan konservatif, gue membeli saham-saham perusahaan-perusahaan yang menurut gue secara memang bisnisnya itu bagus, industrinya sehat. Mereka di dalam industri tersebut termasuk player yang produktif, tidak memiliki banyak story-story yang jelek, dan yang menjadi bonus buat gue juga adalah rata-rata perusahaan ini mungkin industrinya atau perusahaannya dilindungi pemerintah. Bisa jadi dia BUMN, bisa jadi dia badan usaha milik BUMN, atau sekedar dia adalah player di satu industri yang mungkin pemerintah menjaga supaya mereka tidak runtuh. Jadi itu akan membuat gue lebih tenang. Nah, yang nomor dua adalah gue membeli saham-saham dari perusahaan yang produknya gue suka, yang memang gue cinta, gue pakai, dan gue believe sama masa depannya produk ini. Ambil contoh kalau misalnya di saham-saham luar, kan of course kita pakai misalnya Apple, pakai Microsoft, nonton di Netflix, terus pakai Google. Dari kita pakai aja kita tahu bahwa in the future ini company masih very strong lah gitu. Nah, bisa jadi gue justru tidak terlalu membaca momentum-momentum fundamentalnya mereka. Ya, tidak ada terlalu banyak waktu juga untuk baca itu. Nah, jadinya tapi gue cukup tenang
gue suka mengikuti ya berita-beritanya gitu. Gue juga believe someday perusahaan ini akan makin besar dan makin besar. Begitu juga investment gue di sana. Nah, jadi dua hal tersebut yang menjadi biasanya dasar gue memilih portofolio saham. That's why kalau teman-teman lihat portofolio saham gue, itu rata-rata pasti brand-brand yang teman-teman pun setuju bahwa brand-brand tersebut ya tidak memiliki risk yang tinggi lah. Nah, sepersekian persen ada yang gue arahkan ke trading, gue beli perusahaan-perusahaan yang tidak terlalu terkenal, tapi memang gue baca banget momentumnya ini pas untuk naik. Tapi itu hanya sepersekian persen sekali, karena gue tidak mau jadi full trader, tidak punya waktu. Oke, segitu aja video gue tentang financial dan personal investment di case-nya gue. Semoga video ini bisa membantu teman-teman yang mungkin sedang pada posisi ingin memulai personal investment atau merasa telat dan tadinya ragu untuk masuk kembali. Come on, masih ada waktu banget. Kalian masih bisa. Bahkan gue yang sangat telat pun gue mencoba mengejar. Jadi buatlah uang kalian itu lebih produktif dan lebih pintarlah untuk bekerja sama dengan uang kalian. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.